Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ku mau ini jadi Ramadan terbaikku. Apa kabar soli dan solihah siswa-siswi Mentari Arido Islamic School? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Dalam kegiatan Guru Berkisah kali ini, Miss Rizky akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sabit bin Qais Al-Ansari. Semoga Soli dan Solihah Mentari Arido Islamic School dapat mengambil hikmah yang baik dari cerita berjudul Pahala yang didapat karena memuliakan tamu. Mari kita simak ceritanya. Siapakah Sabit bin Qais Al-Ansari ini? Hingga kita harus mengetahui kisahnya untuk mendapatkan hikmah di balik apa yang telah beliau lakukan. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal bersikap mulia. Beliau selalu hadir di setiap majelis yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Alkisah, pada suatu hari di bulan Ramadan, ketika menjelang maghrib, datanglah seorang musafir ke rumah Sabit bin Qais Al-Ansari. Musafir ini mengetuk pintu rumah Sabit. Assalamualaikum, hai Sabit. Begitu dia menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Sabit menjawab sembari membukakan pintu dan menyuruh musafir tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Karena saat itu menjelang berbuka puasa dan kita disunahkan untuk memuliakan tamu sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu, yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Maka saat itu Sabit bin Qais Al-Ansari segera bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah kita memiliki makanan untuk diberikan kepada tamu kita ini? Maka sang istri menjawab, wahai suamiku, sesungguhnya aku menyimpan sedikit makanan, tapi itu pun hanya cukup untuk berbuka bagi kita dan keluarga kita. Karena saat itu ekonomi sedang sulit, Sabit bin Qais Al-Ansari pun memutar otak. Ya Allah, bagaimanakah caranya agar aku tetap bisa memuliakan tamuku dan mendapatkan pahala yang besar darimu? Maka saat itu Sabit berkata kepada istrinya, wahai istriku, ketika waktu berbuka tiba, tolong matikanlah lampu yang ada di rumah kita. Maka istrinya pun mengikuti perintah sang suami. Ketika azan maghrib berkumandang, seluruh lampu di rumah tersebut dimatikan, dan Sabit bin Qais Al-Ansari mengambil makanan yang dimiliki di rumah tersebut dan menyajikannya kepada sang tamu yang merupakan musafir yang tidak memiliki bekal sama sekali tersebut. Ketika berbuka puasa, mereka duduk bersama dan mereka makan bersama. Bagaimana mereka bisa makan bersama sementara seluruh makanan yang dimiliki oleh keluarga Sabit diberikan kepada sang musafir? Ternyata Sabit dan istrinya hanya berpura-pura berbuka puasa. Subhanallah. Jadi mereka hanya mengecap-ngecap makanan yang sebenarnya tidak ada. Jadi mereka hanya mengeluarkan suara seperti mengunyah, suara seperti menelan air, padahal sesungguhnya mereka tidak minum sama sekali, mereka tidak makan sama sekali. Hingga keesokan harinya, akhirnya sang tamu berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya.
Dan Sabit dan istrinya pun dengan tersenyum melepas kepergian tamu tersebut. Mereka sama sekali tidak mengeluh. Mereka melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Mereka juga tetap berpuasa karena saat itu bulan Ramadan dan puasa merupakan salah satu amalan wajib yang harus dilaksanakan ketika memasuki bulan Ramadan. Di siang hari, Sabit bin Qais al-Ansori yang rajin menuntut ilmu pun kembali duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menimba ilmu dengan sangat bersemangat. Dan ketika majelis tersebut telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sabit bin Qais al-Ansori dan tersenyum kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sabit, "Wahai Sabit, sesungguhnya Allah memberitahuku bahwa Allah menghargai perbuatan yang engkau lakukan terhadap tamumu semalam." Masya Allah, betapa bahagia diri Sabit saat itu. Karena ternyata perbuatan yang dia rasa tidak seberapa, dia memberikan makan kepada tamunya, dia memuliakan tamunya, dia ingin menjalankan sunnah yang telah diajarkan Rasulullah. Dan sesungguhnya hanya Sabit, istrinya, dan Allah yang tahu apa yang telah diperbuatnya terhadap musafir tersebut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya menyampaikan kepada Sabit. Karena ternyata perbuatan yang kecil itu menghasilkan sesuatu yang besar, menghasilkan pahala yang tidak akan pernah kita tahu sebesar apa itu. Karena ingat, Allah selalu membalas sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Maka Sabit pulang dengan hati yang sangat bahagia dan dia pun mengabarkan hal tersebut kepada istrinya. Masya Allah, bagaimana teman-teman kisah Sabit bin Qais al-Ansori tersebut? Apakah memberikan sebuah hikmah kepada teman-teman? Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Nah, teman-teman, sholli dan sholihah, siswa-siswi Mentari Arida Islamic School, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan untuk berbuat baik dalam kondisi apapun. Dan semoga kita dimampukan untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dilaksanakan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, alangkah baiknya jika kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang mungkin belum bisa kita laksanakan di bulan-bulan lainnya. Salah satunya adalah memuliakan tamu yang hadir di rumah kita. Sebentar lagi, insya Allah, setelah Ramadan ini akan hadir Idul Fitri atau Hari Raya umat Islam yang biasanya digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Nah, di saat itu insya Allah akan banyak tamu yang berkunjung ke rumah kita atau kita akan hadir sebagai tamu. Maka ketika kita sedang menjadi tuan rumah, usahakanlah untuk melaksanakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan menjamu tamu kita dengan sebaik-baik jamuan, agar Allah mencatat seluruh kegiatan kita sebagai sebuah sunnah yang pahalanya tidak terhingga. Sehingga hal tersebut mungkin saja bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Semoga dengan hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut dapat menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah yang lebih baik lagi, terutama di Ramadan kali ini. Karena kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.